Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Fajarin dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri Mojo Agung. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi tentang sistem reproduksi pada manusia. Ada 4 bagian yang akan saya bahas. Pertama, ada struktur dan fungsi sistem reproduksi. Kedua, proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang ketiga, ada proses menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan KB. Dan yang keempat, ada kelainan pada sistem reproduksi. Sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada pria. Alat reproduksi pria bagian eksternal yang pertama ada penis. Secara struktural, penis tersusun atas 3 rongga berisi jaringan erektil berspons. Pada umumnya, ada 2 fungsi utama penis pada pria, yaitu untuk mengeluarkan cairan urin dari dalam tubuh dan proses berhubungan seksual. Yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan kulit yang membungkus testis. Selain itu, fungsi skrotum untuk menjaga suhu testis agar produksi hormon dan pematangan sel sperma berjalan dengan baik. Selanjutnya ada alat reproduksi pria bagian internal. Yang pertama ada testis. Testis berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon. Kedua, ada saluran reproduksi, terdiri dari epididymis yang berfungsi untuk tempat penyimpanan dan pematangan sel sperma. Kemudian ada vas deferens yang merupakan saluran sel sperma menuju ke vesicula seminalis. Lalu ada uretra, memiliki fungsi sebagai ekskresi urin dari kandung kemih dan sebagai saluran ejakulasi. Yang ketiga ada kelenjar reproduksi, terdiri dari kelenjar hipofisis anterior. Kelenjar ini menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian ada kelenjar-kelenjar aksesoris. Kelenjar ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada vesicula seminalis, berfungsi menghasilkan cairan kental bersifat basa atau sumber energi sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat, berfungsi sebagai penghasil getah kelamin bersifat encer. Dan yang ketiga ada kelenjar bulbouretralis yang menghasilkan cairan bening dan menetralkan urin asam pada uretra. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Alat reproduksi wanita bagian eksternal terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada vulva. Vulva merupakan bagian paling luar organ kelamin wanita berupa celah. Yang kedua ada mons pubis. Bagian ini tersusun atas jaringan lemak. Yang ketiga ada labia majora, yaitu lipatannya jumlahnya sepasang di bawah mons pubis. Yang keempat ada labia minora, berfungsi sebagai pelindung vagina. Yang kelima ada klitoris yang merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Dan yang terakhir ada selaput darah. Di bagian ini banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian alat reproduksi wanita bagian internal terdiri dari vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran kelahiran yang dilalui bayi dan juga jalan keluar untuk darah menstruasi, serta jalan masuk sel sperma. Lalu ada ovarium atau disebut indung telur, berbentuk seperti telur dengan jumlah sepasang. Kemudian ada rahim atau uterus, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan pada janin. Kemudian pada bagian kedua yaitu proses spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma yang berada di dalam testis. Pada awal fase spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid. Selanjutnya, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Lalu, spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder dengan jumlah 1 pasang berukuran sama dan bersifat haploid melalui meiosis 1.
Melalui fase meiosis II, spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Dan selanjutnya, spermatid akan berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Kemudian ada proses oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Sebelum sel telur dibentuk di dalam ovarium, terlebih dahulu terdapat oogenium yang bersifat diploid. Melalui pembelahan mitosis, oogenium menggandakan diri membentuk oosit primer. Menginjak masa pubertas, oosit primer melanjutkan fase pembelahan meiosis pertama. Pada fase ini, oosit primer membelah menjadi 2 sel yang berbeda ukurannya dan masing-masing bersifat haploid. Salah satu sel yang berukuran besar dinamakan oosit sekunder, sedangkan yang lain dengan ukuran lebih kecil dinamakan badan polar. Pada fase berikutnya, oosit sekunder akan melanjutkan fase meiosis II. Fase ini dilakukan apabila terjadi fertilisasi. Bagian ketiga yaitu proses menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan KB. Proses menstruasi mengalami 3 fase. Fase pertama, pada fase ini, hormon yang berperan ialah hormon estrogen dan progesteron yang mengalami reduksi sekitar 5 hari pertama. Akibatnya, sel telur yang berada pada uterus dilepas bersama dengan robeknya endometrium melalui pendarahan yang disebut menstruasi. Selanjutnya, fase kedua. Mulai hari ke-5 sampai hari ke-14, fase praovulasi dimulai. Hormon yang berperan adalah FSH dan LH. Selanjutnya, terjadi fase ovulasi. Pada fase ini, sekresi hormon estrogen sangat banyak dan menyebabkan sel telur keluar dari folikel atau ovulasi. Kemudian, fase ketiga. Pada fase terakhir atau yang biasa disebut dengan fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah akan berubah menjadi badan padat berwarna kuning atau korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Selanjutnya ada proses kehamilan dan kelahiran. Selain mengalami menstruasi, dalam sistem reproduksi wanita juga mengalami fertilisasi, gestasi, dan persalinan. Fertilisasi merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma yang berlangsung dalam ovinduk. Pembuahan ini menghasilkan zigot. Zigot akan bergerak menuju rahim dan terus membelah menghasilkan banyak sel-sel baru, dan setelahnya akan mengalami proses kehamilan. Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses yang kemudian membentuk embrio. Embrio akan terus berkembang sampai 9 bulan. Setelah minggu ke-18, embrio membentuk berbagai organ yang sangat besar yang disebut dengan janin. Kemudian, pada minggu ke-39, kemungkinan akan terjadi persalinan yang ditandai dengan kontraksi rahim yang sangat kuat, serta pecahnya air ketuban. Proses terjadinya persalinan yaitu pembukaan dan pemipihan serviks, dilanjutkan dengan dilatasi sempurna, lalu eksklusi, dan kemudian keluarnya bayi yang berplasenta. Selanjutnya program KB. Metode kontrasepsi atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama program keluarga berencana atau disebut KB adalah proses penghambatan pergerakan sel sperma ke ovum, mencegah ovulasi atau mencegah implantasi zigot. Ada beberapa metode kontrasepsi yang bisa digunakan, antara lain yang pertama ada kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami merupakan kontrasepsi yang berdasarkan pada sistem kalender. Yang kedua ada metode sawar mekanis, yaitu mencegah pergerakan sperma ke tuba falopi.
Yang ketiga, ada kontrasepsi kimiawi. Sesuai dengan namanya, kontrasepsi kimiawi digunakan dengan bantuan jeli, busa, krim, dan suppositoria spermisida atau pembunuh sperma. Zat-zat tersebut merupakan toksik bagi sperma sehingga sperma tidak bisa berkembang. Selanjutnya, yang keempat ada sterilisasi, merupakan metode permanen untuk mencegah penyatuan sel sperma dengan ovum melalui operasi. Yang kelima ada vastomi, merupakan proses pemotongan vas deferens. Dan yang keenam ada tubtomi, yaitu pemotongan dan pengikatan saluran tuba Fallopi sehingga ovum tidak memasuki uterus. Selain metode di atas, kontrasepsi juga bisa dilakukan dengan menggunakan pil KB, susuk KB, suntik KB, dan penghambatan implantasi. Pada bagian keempat yaitu kelainan sistem reproduksi. Adapun macam-macam kelainan organ reproduksi pada pria antara lain. Yang pertama ada uretritis. Uretritis merupakan peradangan pada uretra dengan gejala rasa gatal dan sering buang air kecil. Yang kedua ada kriptoktokidisme. Ini merupakan kegagalan dari satu atau dua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Yang ketiga ada hipogonadisme. Hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon. Selanjutnya, yang keempat ada epididymitis, yang merupakan infeksi yang sering terjadi pada saluran reproduksi pada pria. Kemudian ada macam-macam kelainan pada organ reproduksi wanita. Nomor 1 ada gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi pada wanita dibedakan menjadi dua jenis, yaitu amenore primer dan amenore sekunder. Nomor 2 ada kanker genitalia. Kanker ini dapat terjadi pada vagina, serviks, dan ovarium. Nomor 3 ada kanker serviks. Kanker serviks adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks. Nomor 4 yaitu kanker ovarium. Kanker ini memiliki gejala yang tidak jelas berupa rasa berat pada panggul, perubahan fungsi saluran pencernaan, atau mengalami pendarahan vagina yang abnormal. Yang terakhir, nomor 5, ada infeksi vagina. Penyakit ini ditandai dengan keputihan dan timbul gatal-gatal dan menyerang wanita usia produktif. Penyebabnya adalah akibat hubungan kelamin, terutama bila pria terkena infeksi jamur atau bakteri. Demikian pembahasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.